Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjaga ketaatan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhkan larangannya, dan senantiasa juga mengamalkan iman dan takwa kita dalam setiap urusan kita dan dalam setiap kegiatan kita di kehidupan dunia ini. Karena iman dan takwa adalah sebaik-baiknya nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, dan ketakwaan adalah merupakan perbekalan yang terbaik yang Allah perintahkan agar selalu kita membekali hidup kita dengan takwa kepadanya. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah kalian semua, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ibadah-ibadah yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah semakin kuat, semakin erat, dan semakin teguh, serta kita bisa menjaga dengan istiqomah dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pesan, 5 pesan malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pesan ini pernah dikemukakan oleh sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau katakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril faqala ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa 'izzahu istighnahu 'anil nas." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis rawahu at-Tabrani. Jamaah sekalian, ada 5 pesan yang pernah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Sekalipun ini pesan disampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun demikian bahwa pesan ini juga berlaku buat kita, karena ini memiliki nilai makna
kehidupan yang sangat baik buat kita semua. Apa pesan-pesannya itu? Yang pertama, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sesuai dengan apa yang kamu sukai. Fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya kamu nanti juga akan meninggal dunia. Jamaah sekalian, pesan yang pertama ini adalah pesan yang sesuatu menjadi kepastian yang terjadi pada hidup kita nanti, bahwa setiap manusia yang hidup pasti akan mengalami kematian. Dikala kita hidup di dunia ini, maka seringkali kita melakukan apa saja yang kita mau. Bahkan tidak sedikit dari manusia melakukan perbuatannya dalam kehidupan di dunia ini yang sering melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Manusia lupa bahwa hidupnya di dunia ini bukanlah satu-satunya hidup. Karena ketika dia nanti meninggal dunia, maka dia akan mengalami kehidupan yang lebih kekal dan abadi, yaitu kehidupan di akhirat kelak nanti. Maka malaikat Jibril mengatakan, "Isma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah kamu sesuai dengan apa yang kamu inginkan, tetapi pastikan bahwa sesungguhnya kamu nanti akan meninggal dunia. Kita semua akan meninggal dunia. Apa yang kita lakukan dalam hidup kita di dunia ini, kelak nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jamaah sekalian, jangan sampai kita kemudian menyia-nyiakan waktu dan usia yang Allah berikan dalam kehidupan dunia ini. Kita kosong dari amal-amal soleh, kita menyia-nyiakan waktu untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jika waktu yang sudah terlewati, pasti waktu itu tidak akan kembali lagi kepada kita semua. Kita pernah mengalami muda, pernah mengalami pada usia-usia seperti anak-anak kita yang kita saksikan saat ini. Kita pernah mengalami usia remaja, pernah mengalami usia dewasa, sampai kemudian pada usia kita sekarang ini. Tentunya pada masa-masa yang sebelumnya, di masa remaja, di masa dewasa, banyak waktu yang sudah lewat dalam hidup kita. Apakah kita akan kembali lagi? Tidak akan pernah bisa kembali. Kita tidak akan pernah bisa kembali menjadi muda. Kita tidak akan pernah bisa kembali lagi menjadi remaja. Maka waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah kembali lagi. Oleh karenanya jangan kemudian kita sia-siakan waktu yang Allah berikan ini tanpa sedikit pun di dalamnya ada amal-amal soleh yang kita kerjakan dalam hidup ini. Yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah bahwa wahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Cintailah orang yang kamu cintai atau apapun yang kamu cintai, fa innaka mufarikuhu, maka kelak nanti kamu akan berpisah dengan apapun yang kamu cintai. Kita di dunia berhak melakukan atau mencintai siapapun juga. Kita boleh mencintai istri kita, kita boleh mencintai anak-anak kita boleh mencintai apa yang kita miliki, dari rumah kita, pakaian kita, kendaraan kita, dan lain sebagainya. Tetapi tidak boleh kita berlebih-lebihan dalam mencintai itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Hai orang yang beriman, jangan sampai harta benda kamu, anak-anak kamu kemudian memalingkan diri kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, maka kata Allah, dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Maka
jangan sampai kemudian kita salah memaknai cinta. Cinta yang berlebihan kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala ini akan menjerumuskan kita kepada satu cinta yang sangat buta. Cinta yang kemudian tidak lagi mengindahkan bahwa suatu kelak nanti semua yang kita cintai akan berpisah dengan kita semua. Anak yang kita cintai suatu saat nanti akan berpisah. Istri yang kita cintai suatu saat akan berpisah karena kematian dan lain sebagainya. Maka itu semua akan terjadi. Oleh karenanya jamaah sekalian, kalau kita mencintai sesuatu atau mencintai apapun juga dalam hidup ini, maka jamaah sekalian, kita harus bisa mengukurnya. Dan mengukurnya itu dengan apa? Dengan amal soleh, yaitu tetap berbekalah kita dengan amal soleh di dalam hidup kita ini semua. Karena Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain mengatakan, yatsba'ul mayyitu salasun. Ada 3 hal yang akan mengikuti mayit, di mana mayit akan dibawa ke dalam liang lahat. Maka ada 3 hal yang akan mengikuti mayit, dan 3-tiganya itu adalah ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Wa yarji usnani wa yabqal wahid. Maka kemudian dari 3 ini 2 kembali ke rumah, tidak akan mengikuti mayit ke dalam liang lahat. Hanya 1 yang tetap menyertai si mayit ke dalam liang lahat. Apa 2 itu yang akan kembali? Hartanya dan keluarganya. Harta, kalau kita meninggal, maka harta itu tidak akan kita bawa ke dalam liang lahat. Sebagus apapun harta yang kita miliki, semahal apapun harta yang kita peroleh, maka dia tidak akan mengikuti kita dalam kubur kita nanti. Dia akan kembali ke rumah. Begitu juga dengan keluarga kita, baik istri maupun anak-anak. Kalau kita meninggal dunia, mereka juga hanya melepas kita sampai kepada tempat pemakaman kita. Begitu kita masuk ke dalam liang lahat, mereka akan kembali ke rumah kita semua. Dan harta kita juga tidak akan lagi menjadi milik kita. Hanya satu hal yang akan mengikuti kita sampai ke dalam alam kubur kita, yaitu amal kita. Amal apa yang mengikuti? 2 hal amal yang mengikuti kita, yaitu amal kebaikan dan amal keburukan. Maka inilah yang akan menemani kita semua. Maka tergantung daripada perbuatan kita di dunia. Kalau kita memperbanyak amal soleh, amal kebaikan, insya Allah nanti yang menemani di alam kubur kita itu adalah teman amal soleh kita yang lebih banyak daripada amal yang tidak soleh. Namun sebaliknya, jika kemudian dalam hidup di dunia ini kita lebih banyak melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika di alam kubur yang menemani kita bukan amal soleh kita, tetapi amal-amal keburukan kita. Dan itu harus kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah pada alam kubur kelak kita nanti. Nah, oleh karenanya jamaah sekalian, kita harus memahami, memaknai bahwa cinta apapun kita kepada apa yang kita miliki, baik itu dalam bentuk perorangan seperti istri maupun anak-anak dan sebagainya, ataupun harta benda lainnya, maka jangan kita berlebihan dalam mencintainya. Yang ketiga, jamaah sekalian, Rasulullah juga dinasehati, diingatkan oleh malaikat Jibril dengan kalimat wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Kerjakan apa yang kamu ingin kerjakan selama hidup kamu di dunia ini. Tetapi ingatlah, kata malaikat Jibril, kamu nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita tentu punya kebebasan untuk melakukan perbuatan apapun.
mau melakukan perbuatan yang baik, yang soleh, atau melakukan perbuatan dosa, semuanya nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jujur, maka kita mendapatkan pahala dari Allah, diringankan hisab kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita tidak jujur, kita zalim, kita berkhianat dan lain sebagainya yang menjerumus pada perbuatan dosa, maka itu juga akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kata malaikat Jibril, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Dan ketahuilah kehormatan seorang mukmin itu ada pada ibadahnya di malam hari, yaitu qiyamul lail. Jamaah sekalian, ibadah qiyamul lail atau ibadah tahajud memang adalah ibadah yang sunnah. Tetapi inilah ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya agar kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin melaksanakannya. Kenapa? Karena jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suatu ayatnya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhisni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dalam ayat tersebut Allah sampaikan, dan dari sebagian malam Allah perintahkan apa? Fatahajjat bihi, tahajudlah kamu di sebagian malam tersebut. Nafilatan lak, ibadah yang Allah perintahkan menjadi ibadah sunnah bagi kamu. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga dengan ibadah tahajud itu Allah katakan Allah akan mengangkat derajat kamu menjadi derajat yang mulia. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah, bangunlah tengah malam, sholatlah tahajud, karena itulah kemuliaan seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir jamaah sekalian, wa izzahu istighna'u 'anil nas, dan kehormatan dari seorang mukmin juga adalah yaitu merasa bahwa dia tidak lagi bergantung kepada manusia. Hidup ini jangan terlalu bergantung kepada makhluk, karena makhluk itu sama dengan kita. Manusia yang lain adalah sama dengan kita. Dia memiliki kekurangan, dia memiliki keterbatasan. Jadi kalau kita terlalu bergantung hidup kita dengan makhluk, nanti ujung-ujungnya kita menjadi kecewa, kita menjadi menyesal dan lain sebagainya. Maka bergantunglah kepada Allah. Sekalipun kita memiliki keterbatasan dalam ekonomi, dalam sosial dan lain sebagainya, jangan kemudian kita menjatuhkan diri kita di hadapan makhluk sampai kita meminta-minta, sampai kita kemudian menjadi orang-orang yang sangat rendah di hadapan makhluk yang lain. Ini tidak boleh. Seorang mukmin adalah orang yang memiliki izzah, kewibawaan. Dan wibawa itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau kita mau dimuliakan oleh Allah, maka bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergantung kepada manusia. Memang kita bekerja kepada manusia, kita mendapatkan upah dari pekerjaan kita. Tetapi semata-mata upah yang kita peroleh itu bukan kita bergantung kepada manusia, tetapi hasil daripada jerih payah kerja kita. Jangan sampai gara-gara kita bergantung pada manusia, kita merasa bahwa hidup kita ini tergantung daripada dia, manusia tersebut, maka kemudian kita merelakan apapun kita kerjakan, mau itu yang halal, mau itu yang haram. Yang penting kita memberikan kepuasan bagi manusia. Ini adalah salah satu cara berpikir yang keliru bagi seorang manusia. Karena yang demikian ini berarti bahwa bukan cerminan seorang mukmin yang sejati. Seorang mukmin yang sejati harus tahu bahwa
Kalau yang diperintahkan itu yang benar, yang baik, yang halal, maka silakan boleh kita mentaatinya. Tetapi kalau kemudian yang diperintahkan sesuatu yang mengandung dosa, maka seorang mukmin tidak boleh mentaatinya. Karena Rasulullah mengatakan la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk jika makhluk itu menyuruh pada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian khutbah yang dapat khatib sampaikan. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal wa'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya semoga Allah senantiasa meneguhkan iman dan Islam kita dalam kehidupan kita di dunia ini, dan Allah senantiasa memudahkan dari segala urusan kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fastaghfirullah wa lakum, aqimis shalah.